Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa wa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Ketua Umum BPC HIPMI Karawang Anda Haji Komarudin, juga beserta jajaran pengurusnya, Sekretaris Umum Anda Faisal, Bendahara Umum, juga ada Kanda David, juga ada pengurus yang lain, Kang Seno, Ketum Linal, juga ada Adinda Aden, aktivis dari Jakarta, Kang Iqbal, Teh Pera, Teh Putri, dan Kang Rasi dan jajaran-jajaran yang lainnya. Alhamdulillah ritual tahunan kita bukber di bulan Ramadan masih lancar. Acara HIPMI, mudah-mudahan HIPMI Karawang tetap maju, semuanya sukses dan semuanya menjadi pengusaha yang handal, pengusaha yang mapan, yang tahan banting, yang tidak goyah terhadap perubahan-perubahan ekonomi, juga perubahan-perubahan situasi sosial dan politik, tetap eksis, tetap punya karya dalam bidang wirausaha. Kali ini saya mungkin ada waktu sekitar 20 menit untuk ngisi tausiah. Materinya juga tidak perlu aneh-aneh, kalau saya materinya yang sederhana aja, sama dengan materi-materi yang lain. Karena ini BPC HIPMI, pengusaha muda semua, saya ingin menceritakan tentang proses perjalanan manusia di usia emasnya. Itu karena dalam kajian ilmu agama, ilmu psikologi, ilmu neuroscience, ternyata usia emas manusia itu memiliki beberapa fase. Fase pertama usia emas manusia itu ketika manusia di alam kandungan, itu 4 bulan itu usia emas. Kata Al-Quran, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi minar ruhi. Ketika kamu udah sempurna 4 bulan di usia kandungan orang tuamu, ibumu, aku tiupkan ruhku. Faqaulahu sajidin. Maka setelah ruhnya ditiupkan, maka Allah memerintahkan malaikat dan semua makhluk lain, jin, malaikat, untuk berbakti ke manusia. Faqaulahu sajidin, untuk sujud. Sujud itu maknanya bukan kayak sujud orang sholat, bukan, tapi berbakti. Jadi malaikat, jin jadi khodam, berbakti kepada manusia. Nah, kali ini saya nggak mau ngebedah tafsir malaikat dulu. Nah, ketika udah ruh masuk di usia kandungan, itu udah mulai merasakan getaran dari luar sebetulnya ruh itu. Jadi kalau ibunya stres, ibunya pusing, ibunya enggak dikasih makan jajan sama suaminya gitu, anak yang di dalam kandungan, stresnya seorang ibu itu bisa direkam sama si anak. Itu udah mulai bisa merekam karena ada ruh. Jadi udah menjadi manusia. Maka dalam fikih boleh digugurkan, salah satu mazhab fikih ya, selama usianya sebelum 4 bulan. Kalau udah 4 bulan itu udah jadi manusia. Wa nafakhtu bihi minar ruhi. Itu usia emas. Faqaulahu sajidin, maka bersujudlah wahai malaikat kepada manusia. Bersujud itu maknanya mengabdi. Nah, jadi kalau udah 4 bulan itu udah bisa merasakan getaran luar. Kalau misalkan ya silakan nanti dicoba yang udah pada punya istri atau istri ya teteh-teteh yang udah punya suami, kalau lagi hamil suaminya suruh selingkuh. Gitu. Pas lagi hamil ya suruh selingkuh, kemudian memiliki perasaan sedih, bersedih hati. Nah, rasa sedih itu akan direkam oleh si janin. Nah, alat rekaman manusia itu yaitu DNA. Itu alat rekamannya. Jadi kalau tiap hari si janin ini merekam kesedihan, berantem suami istri, maka ya terus direkam dan nanti itu menempel ke DNA. Nah, nanti rekaman-rekaman itu akan membentuk
endapan emosi. Aktifnya kapan? Nanti usia 30 tahun ke atas sampai 40 tahun ke atas nanti akan aktif endapan rekaman itu. Pertama itu usia emas, maka hati-hati ketika yang lagi hamil atau juga yang lagi punya istri hamil, karena udah bisa merekam. Makanya dalam ulama itu kalau anaknya mau ganteng, ya udah ngaji aja, misalkan surat Yusuf. Kalau ingin seperti saya wajahnya, ya surat Yusuf. Kalau pengen soleh, Kang Aden kayak Buya, ya berarti surat Maryam. Kalau surat Luqman. Kalau pengen pinter, surat Maryam. Ketiga surat itu, karena getarannya ada. Itu usia emas. Kedua, usia 3 sampai 10 tahun. Itu pun usia emas. Nah, nanti saya ingin bercerita tentang apa sih fungsi puasa, hipmi, dan usia emas. Gitu. Nah, mudah-mudahan waktunya kena ya, 20 menit ini. Usia 3 sampai 10 tahun. Nah, 3 sampai 10 tahun itu menentukan nasib kamu 40 tahun ke atas. Kalau usia 4 bulan itu menentukan kamu usianya misalkan dari 3 sampai 30 tahun, tapi usia 3 tahun sampai 10 tahun menentukan kamu usia 40 tahun ke atas. Nah, kalau misalkan usia 3 tahun sampai 10 atau 7 tahun itu golden age, usia emas. Kata Al-Quran wa ajlib alaihim bi khaylika. Hembuskanlah sampai ke alam bawah sadar getaran-getaran itu ketika usia 3 sampai 10 tahun. Jadi sama, kalau usia 3 sampai 10 tahun ada getaran-getaran, ada suara-suara, ada doktrinasi, ada informasi yang membuat si anak bersedih hati, takut, gelisah, maka itu pun akan direkam oleh DNA. Itu ada sekitar 5.000 DNA lebih akan merekam getaran-getaran ketakutan, kesedihan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Nah, masalahnya kan anak ini kan tidak tahu ini bahasa apa ketika dicarekan gitu kan. Dia tidak tahu. Yang tahu DNA-nya, tubuhnya. Kalau getarannya negatif, maka akan disimpan dalam bentuk negatif. Kalau getarannya positif, akan disimpan dalam bentuk positif. Gitu. Jadi 4 bulan usia emas itu sampai 9 bulan, kedua 3 sampai 10 tahun. Nah, getaran-getaran itulah yang nanti akan membentuk perasaan-perasaan dan endapan emosi. Maaf, banyak perempuan yang sulit jodoh gara-gara sebetulnya setelah saya teliti itu gara-gara terlalu ketika usia 3 sampai 10 sampai 15 itu dulu banyak endapan emosi, pengekangan. Perempuan yang posesif dulu diposisikan sama orang tuanya ketika usia 15 tahun. Itu posesif, cemburunya gede banget, boleh dicek gitu. Itu gara-gara apa sih? Gara-gara dia tidak pernah memiliki dan selalu ada kekangan dan larangan, sehingga dia tidak pernah merasa memiliki apapun karena terlalu banyak larangan dari orang tuanya. Sekali punya pasangan, takut kehilangannya berlebihan. Makanya posesif dan gede cemburunya. Perempuan yang terlalu banyak dikekang ketika usia masih belia, masih muda, itu pasti gede cemburunya. Kalau nggak percaya, tanya perempuan yang ada di sini. Itu. Jadi ternyata tubuh ini bisa merekam getaran apapun di dalam apa yang masuk di dalam tubuh kita. Nah, daya rekam itulah yang disebut DNA. Jadi DNA itu fungsinya bukan fungsi genetik, tapi merekam getaran-getaran energi, entah energi positif atau negatif. Makanya di Al-Quran membahasakannya khaufun wa hzanun, takut dan sedih itu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, jangan bersedih hati dan jangan takut dan bersedih hati. Al-Quran merekam endapan emosi dua, takut dan sedih. Nah, usia sampai 25 itu enggak kerasa endapan-endapan yang direkam oleh tubuh kita. Nanti kerasanya usia 30 tahun ke atas. Contoh, kalau seorang anak banyak dikekang, banyak ditinggalkan, banyak didoktrin atau terlalu banyak dimarahin, udah dipastikan usia 30 sampai 40 tingkat optimismenya rendah.
gitu. Karena dulu sering merasa dibikin bersalah sama orang tuanya, selalu dicarekan, selalu dimarahin. Ketika ditugaskan misalkan sama BPC HIPMI Karawang untuk ngisi persentase, dia pasti minder. Kedua, dia selalu membutuhkan kekuatan dari luar. Karena dulu ketika ditinggalkan muncul rasa sedih hati sama orang tuanya. Maka ketika usia 30 tahun ke atas, dia selalu membutuhkan validasi dan kekuatan dari luar. Contoh kalau mau diundang misalkan bukber, ada Kang Iqbalnya enggak? Kalau enggak ada Kang Iqbalnya saya enggak mau datang. Itu yang disebut trauma inner child, trauma usia dini yang mengendap energinya ketika masa kecilnya selalu ada endapan-endapan emosi yang tidak sehat. Ini usia emas ini, makanya saya selalu banyak berbicara tentang usia emas di kalangan muda karena ini penting. Kedua, selalu segen dan minta bantuan ke temannya atau ke pamannya atau ke orang tuanya atau ke keluarganya yang punya. Segen minta bantuan karena takut berasa bersalah. Karena dulu sering diposisikan sama orang tuanya, selalu bersalah. Jangan main di jalan, jangan ini, merasa bersalah. Nah, ketika disuruh pidato sambutan, dia tidak optimis dan dia selalu merasa kurang perfeksionis. Karena selalu kurang merasa perfeksionis, maka dia butuh validasi manusia, validasi temannya, butuh dukungan temannya. Pada posisi itu dia merasa sendiri, tidak merasa ada dukungan siapapun. Nah, generasi-generasi seperti ini suatu saat saya yakin ini tidak akan bertahan lama ketika menghadapi persaingan di era globalisasi ini. Karena tadi terlalu banyak endapan emosi ketika usia emasnya, baik di alam kandungannya maupun pada usia dini, endapan-endapan emosi seperti itu. Saya pernah menangani, kasus lesbi, itu cuma sederhana, gara-gara ketika usia dini melihat ayahnya berantem, kemudian melakukan tindakan kekerasan di depan si anak perempuan, sehingga muncul perasaan bahwa sosok lelaki itu kejam. Muncullah program, kemudian direkam oleh DNA-nya, yang namanya lelaki itu selalu melakukan tindakan kekerasan, sehingga tidak nyaman bergaul dengan lelaki. Pas pesantren, kebetulan pesantren yang nggak nyampur, tidurnya bareng dengan perempuan, kegesek-gesek, ngerasa enak, ya akhirnya jadi lesbi. Latar belakangnya sederhana, ada rekaman di dalam tubuhnya, di dalam DNA-nya, sesosok bayangan orang tua, seorang ayah yang sedang memukuli ibunya. Rekamannya itu mengendap. Usia berapa? Cuma usia 7 tahun, bayangkan. Tapi aktifnya nanti di usia 30 tahun, lesbinya usia 35 tahun. Padahal energinya disisipkan ketika usia 7 tahun. Maka hati-hati, kalau misalkan trauma, aduh saya mau pergi ke HIPMI tapi nggak ada teh beraknya, malu dipastikan itu trauma. Disuruh, kamu udah minta tolong aja ke senior kamu, nggak mau, segen, dipastikan itu trauma. Itu energi ketakutan yang nempel di DNA kita. Nah, itulah yang kemudian saya sering ngomong tentang usia emas, bahwa ke depan generasi kita itu harus mulai dipersiapkan, jangan terlalu banyak merekam hal-hal yang negatif. Karena imajinasi itu bisa direkam, informasi itu bisa direkam. Kalau nggak percaya, silakan kalau pas bangun tidur ngaca di depan kaca ngomong, saya miskin, saya anggota HIPMI paling miskin, saya anggota HIPMI paling kere, saya nggak punya duit, saya rugi terus usahanya dan saya bangkrut. 20 hari aja ngomong seperti itu sambil ngaca, silakan. Rasakan di dalam tubuhnya dan rasakan kondisinya seperti apa. Bakal jadi miskin. Tubuh ini merekam getaran. Nah, makanya kenapa ada puasa? Makanya saya mengambil di beberapa kitab kuning, innasyami yutahhirul badan. Sesungguhnya puasa itu membersihkan badan. Badan yang mana?
Ternyata bukan badan yang dakian, badan panu, buduk, misalkan kurap, kusta, bukan. Membersihkan badan, yutahhiru badan, wa yutahhirul qalb, wa yutahhirur ruh, litathhirul asrar. Kata Al-Quran, kata ulama seperti itu. Membersihkan badan itu maknanya endapan-endapan emosi, baik dari mulai alam kandungan sampai usia 3 tahun sampai 10 tahun di era golden age, era usia emas yang direkam oleh DNA-mu. Maksud puasa yutahhiru badan itu maksudnya. Jadi membersihkan endapan emosi, energi negatif, informasi negatif yang direkam oleh DNA. Karena kalau orang yang berpuasa semuanya diopkan. Ketika tidak ada nutrisi yang masuk di dalam tubuh, maka pikiran getarannya akan melandai. Getaran tubuh akan melandai. Lama-lama kalau puasanya sampai 9 jam, syukur-syukur 10 jam, maka getaran-getaran yang direkam oleh DNA lama-lama menipis dan hilang. Itu hasil kolaborasi kajian antara ilmu neuroscience, ilmu sel dengan ilmu suluk atau ilmu spiritual. Jadi sebetulnya berpuasa itu akhirnya merawat tubuh dan menghilangkan energi-energi negatif, getaran negatif, informasi negatif yang menghalangi potensi diri kita. Itu. Maka yutahhirul badan itu ya energi negatifnya ya mulai dikikis. Nah, kalau udah bersih yutahhirul badan, baru yutahhirul qalb. Kekuatan hatimu akan kokoh. Nah, kalau hatimu udah kokoh, maka wa idza hatta balago asaduhu wa balago arba'in sinina, nanti di usia 40 tahun arba'ina sinin, arba'in sanatan, usia 40 tahun. Nah, ini golden age lagi. Kalau sudah 40 tahun usianya, ini golden age, usia emas, maka Robbi auzi, hatimu bersih, endapan emosimu udah hilang, traumamu sudah tidak ada, getaran negatifmu udah tidak ada, wa yutahhirul qalb, hatimu udah bersih, kau usianya udah 40 tahun, Robbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya. Kamu pasti akan berkembang dan melejit potensi dirimu. Itu batasannya 40 tahun. Jadi kalau usianya udah 40 tahun kata Al-Quran, petaknya kamu udah harus mulai fokus terhadap bidang yang spesifik. Kalau ahli listrik ya udah ahli listrik, jangan jadi penari. Kalau kiai ya udah kiai, jangan pepolitikan. Itu Robbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya. Itu maksudnya kembangkan potensimu, kuatkan bakatmu di usia 40, fokus, jangan serabutan. Nah maaf, banyak teman saya, seangkatan saya di HIPMI, ya saya sekarang sebagai Dewan Pembina, sekarang masih ya, lear-lear ke Pararugu. Nah, kata bahasa ini mah, hidupnya simpang siur gak pugu, serabutan gak pugu. Jadi calo ini, ngerjain ini dikerjain, enggak jelas, sehingga tidak punya passion. Makanya Robbi auzi'ni setelah itu wa amalan solihan tardo, kerjakanlah solihan tardo, amal-amal yang melakukan perbaikan dan melejitkan potensi tardo yang sesuai dengan jati dirimu. Tardo itu dari kata ridho, yang sesuai dengan hati nuranimu. Jadi nanti udah 40 tahun, kerjakanlah pekerjaan sesuai dengan hati nuranimu, sesuai dengan passionmu, sesuai dengan bakatmu, dan itu pasti spesifik. Jangan pekerjaan-pekerjaan dari program-program yang tidak engkau inginkan, tapi kenapa engkau kerjakan. Itu. Jadi batasannya Al-Quran itu, golden age itu 40 harus udah selesai dengan diri sendiri. Nah kalau HIPMI kan masih di bawah 40. Nanti petaknya 40 itu kita harus sudah selesai dengan diri kita. Pekerjaan kita apa,
minat kita apa, bakat kita apa. Nah, solusinya adalah dengan puasa. Yutahhirul qalb. Kalau hatinya udah bersih, maka hatimu akan memberikan petunjuk. Wa alhamma fitrataka, akan memberikan ilham fitrahmu, blueprintmu apa. Kamu di alam dunia ini sebagai apa? Apa kiai, apa ulama, apa pengusaha, apa pejabat. Itu ada yang namanya blueprint. Kalau dalam kajian spiritual, a'yanuz ziqah, itu a'yanuz ziqah itu blueprint manusia. Jadi setiap manusia itu punya keunikan. Makanya wa a'malan sholihan tardo, kerjakanlah pekerjaan yang sesuai dengan jati dirimu. Contoh, saya ya kerjanya ceramah. Udah, jangan ikut nyalok, jangan ikut pepolitikan, jangan ikut tender. Udah, sebarkan ilmu. Karena blueprint saya ya ceramah. Iya, serius. Nah, nanti kalau sering berpuasa, nanti akan dikasih tahu wa yutahhirul qalb. Jadi ada yang namanya ilham di dalam hati. Nih, Kang Aden, Kang Iqbal, Kang Faisal, kamu blueprintnya fiqhatul a'yan, apa? A'yanul fiqhah itu sebagai pengusaha. Kang David, kamu pengusaha, misalkan. Kang Seno, kamu pejabat, harus jadi bupati. Itu blueprint. Jadi setiap manusia punya keunikan masing-masing. Teh Putri misalkan politisi. Jadi manusia itu punya blueprint. Nah, blueprint itu, itulah yang kemudian ketika usia 4 bulan wa nafakhtu fihi minar ruhi. Jadi ketika ditiupkan dari ruhku, itu sudah satu paket blueprintnya, bakatnya, kemampuannya, juga agenda-agenda yang harus dijalankan di alam dunia ini. Nah, yang jadi masalah kebanyakan kita mengerjakan sesuatu tapi tidak sesuai dengan hati nurani kita. Disuruh ini ikut, padahal hati nolak. Nah, banyak jamaah-jamaah saya yang masih muda, banyak yang encok, jantungnya bermasalah, juga migran, juga kena ginjalnya. Sebetulnya sederhana, dia mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Hatinya ke kanan, pikirannya ke kiri. Ibaratnya nginjek gas dan nginjek rem mobil dalam waktu yang bersamaan. Inilah orang yang menyalahi hati nurani. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Al-Quran. Udah, kamu ikuti aja hati nuranimu yang sesuai dengan potensi dan bakatmu. Nanti 40 tahun itu harus udah selesai. Kedua, ya, masih ada waktu? 10 menit lagi. Jadi kata Al-Quran, 40 tahun tadi kembangkan potensimu sesuai dengan bakatmu, kemudian kerjakan yang sesuai dengan blueprintmu, sesuai dengan hati nuranimu. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau udah 40 tahun, wa aslih fi dzurriyyati, fokus kepada keluargamu, perbaiki keluargamu. Udah, jangan banyak karaoke, jangan banyak jalan-jalan, jangan banyak culak-culik, jangan banyak tongkrong sampai malam. Kalau usia udah 40 tahun, wa aslih fi dzurriyyati, ya ini Al-Quran kan saya lagi ngomongin Al-Quran gitu. Ya. Udah maghrib ya. Jadi kalau 40 semuanya harus udah beres dengan diri sendiri, beres karir, beres keluarga, dan beres dengan hati nuraninya. Nah, jadi wa asli fi dzurriyyati, sudah kerjamu, langkahmu dipromosikan, diarahkan untuk keluarga. Jadi kalau ada masalah, kalau ada godaan, ingat keluarga. Lagi pergi jauh, ingat keluarga. Keluarga adalah patokan. Harmonisasi keluarga, kerukunan keluarga, itu adalah indikator keberhasilan seorang pengusaha. Yang terakhir, wa inni tubtu ilaika, kembalilah ke jalanku, kata Allah.
Wa inni minal muslimin. Jadilah orang muslimin yang selalu harmonis, selalu fleksibel, selalu rasional. Muslimin itu maknanya harmonisasi, tunduk patuh harmonis, juga terbuka dan mampu menciptakan akses-akses yang lain dan merangkul yang lain. Wa inni minal muslimin. Jadi kalau udah usianya 40, itu sudah harus bisa mengayomi adik-adik, mengayomi yang lain, dan meninggalkan, mengurangi konflik-konflik sosial. Itu usia 40. Wa inni minal muslimin itu maknanya itu. Jadi kalau usia 40 tahun masih berantem terus, masih ribut terus, berarti dia belum selesai dengan diri sendiri. Jadi kesimpulannya, satu, usia emas manusia itu ada 3. Satu, ketika usia 4 bulan di alam kandungan, nanti tergantung getaran perasaan si ibu dan si ayahnya. 2, usia 3 sampai 10 tahun, nanti ini tergantung mempengaruhi 40 tahun ke atas. Yang terakhir adalah 40 tahun. Nah, usia 30 sampai 40, nah itu mah usia trial and error. Usia coba-coba, kadang ikut proyek ini, setelah ikut proyek, ikut politik, jadi tim sukses, jadi calon tanah, namanya juga trial and error. Nanti 40 semuanya harus beres, harus selesai, fokus pada bidang masing-masing dan fokus pada keluarga. Kemudian wa inni minal muslimin bisa memberikan cahaya dan produktivitas bagi lingkungan sekitar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.